Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini ada salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Venteni Fortuna International dengan kode emitennya VTNY. Kita lihat dulu nih sebenarnya perusahaan ini bergerak pada bidang apa sih. Nah, perseroan ini didirikan dengan nama PT Venteni Fortuna International dan termasuk ke dalam sektor finansial serta subsektor consumer financing. Perseroan menjalankan usaha yang bergerak di bidang portal web dan atau platform digital dengan tujuan komersial, aktivitas pengolahan data, aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet atau e-commerce, aktivitas perusahaan holding, perantara moneter lainnya, penerbit, piranti lunak atau software, dan aktivitas jasa keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, bukan asuransi dan dana pensiun. Nah, ini bisa dilihat produk-produk dari VTNY. Ini contohnya ada V Academy, terus juga ada V Insurance, V Merchant, dan lain-lain. Untuk struktur IPO-nya, jadi emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 939.779.100 lembar, di mana persentase IPO-nya itu 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Adapun nilai nominalnya ini Rp5 per lembar. Harga pelaksanaan pada kisaran Rp350 hingga Rp450 per lembar, dengan nilai IPO-nya itu maksimal Rp422.900.595.000. Adapun penjamin emisi pada IPO kali ini ada dari BRI Dana Reksa Sekuritas, Surya Fajar Sekuritas, dan Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Ini bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang saham baik sebelum dan sesudah IPO. Kita lanjut. Untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal yaitu 21 hingga 29 November 2022, tanggal efektifnya 2 Desember 2022, masa penawaran umum 6 hingga 12 Desember 2022, tanggal penjatahan yaitu 12 Desember 2022, tanggal distribusi saham 13 Desember 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 14 Desember 2022. Dana hasil IPO emiten ini akan digunakan oleh emiten 30%-nya untuk pengembangan bisnis, diantaranya 40% untuk pengembangan sistem informasi teknologi, terutama untuk pengembangan super app, 30% untuk product development serta riset dan pengembangan, 30% ya untuk ekspansi geografis yaitu mendukung rencana pembangunan representative office di luar Pulau Jawa. Sedangkan 70% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja, 50%-nya untuk organization development, dan 50% untuk pemasaran dan brand development. Competitive advantage dari perusahaan ini pertama yaitu one-stop solution platform, di mana Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan teknologi yang menyediakan platform one-stop solution super app. Melalui aplikasinya, Perseroan menyediakan jasa education technology itu dari V Academy, V Merchant, V Insurance, dan Finansial. Kemudian, pinjaman dengan tingkat bunga yang atraktif dan proses yang cepat, di mana grup Perseroan ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan tingkat bunga yang rendah dibandingkan dengan para kompetitornya di Indonesia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan sumber pendanaan berasal dari berbagai negara dengan suku bunga rendah seperti Jepang, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain. Untuk faktor risikonya, risiko utama itu ada risiko volatilitas tingkat suku bunga global dan regional, risiko usahanya di antara lain risiko kebutuhan pelanggan, standar industri yang terus berubah, risiko gagal bayar, risiko penilaian kredit atas pinjaman yang difasilitasi rekanan grup Perseroan, dan lain sebagainya. Kemudian ada risiko umum, yaitu perubahan ekonomi domestik, regional atau global, aktivisme dan pemogokan buruh atau kegagalan memelihara hubungan tenaga kerja yang memuaskan, penurunan tingkat kredit Indonesia dan perusahaan Indonesia. Kemudian ada risiko bagi investor, di mana kondisi pasar saham di Indonesia ini dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Besaran public float dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham. Fluktuasi harga saham Perseroan, perubahan nilai rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut key financial highlights. Di sini ada neraca keuangan. Kalau kita lihat untuk rasio-rasionya terlebih dahulu, per 30 Juni 2022 current rasio berada di 0,14 kali, debt to equity rasionya 3,4 kali,
debt to asset ratio ada di 0,77 kali, interest coverage dan DSCR ini masing-masing 1,26 kali dan 0,08 kali. Kalau kita lihat ya, kalau 30 Juni 2022 ini kita bandingkan per 31 Desember 2022. Total asetnya mengalami peningkatan, kemudian juga liabilitasnya juga tumbuh, dan ekuitasnya juga tumbuh 2 kali lipatnya. Kemudian kita lanjut untuk laporan laba ruginya. Kita lihat dulu nih rasio-rasionya per 30 Juni 2022 ini gross profit margin sebesar 37,6%, NPM atau net profit margin yaitu 12,94%, return on assets dan return on equity masing-masing 1,07% dan 4,69%. Kemudian revenue-nya tumbuh 70,52% dan net profit-nya juga tumbuh, bisa dibilang ini signifikan, yaitu 853,7%. Kalau misalnya kita lihat ya di sini kita bandingkan 30 Juni 2022 dengan 30 Juni 2021, baik pendapatannya ini memang mengalami pertumbuhan yang tadi kita sudah sebutkan sebesar 71%, kemudian laba brutonya ini memang naik, tapi naiknya memang tipis ya, karena salah satunya bisa disebabkan karena beban pokok pendapatannya juga naik hampir 2 kali lipatnya. Kemudian tapi hal ini tidak menyebabkan laba bersihnya turun ya, bahkan laba bersihnya di sini naik cukup signifikan. Oke, sekian mengenai paparan mengenai IPO kali ini. Terima kasih.